Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan trader. Untuk update review kali ini saya akan memberikan tutorial cara analisa market ketika kita menggunakan EA Scalper CBI. Kita akan melakukan analisa market ya. Di sini akan saya berikan tutorial, mungkin plus cara setting EA ya, karena banyak rekan-rekan yang ada yang tidak mau saya ajarin secara langsung dengan TeamViewer, jadi ya maunya tutorialnya lewat tulisan. Tutorial tulisan, dan ada juga yang mau saya ajarkan secara langsungnya. Bahkan untuk rekan-rekan trader dari luar negeri, mereka kebingungan dengan bahasa-bahasa yang berbeda ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting EA Scalper CBI 1000 ya. Pertama kita buka dulu di market, berbagai market ya. Pertama kita buka di Crush 1000 Index. Kita aktifkan moving average period 35. Oke, kita buka lagi di market BOM 1000. Bentar, saya tutup dulu. Kita masuk ke BOM 1000. BOM 1000 time frame 30 menit. Kita bersihkan chartnya dari grid. Oke, kita masukkan lagi moving average ya di periode 35. Oke, lanjut ke market volatility 75. Ini kita lihat ya, volatility 75. Kita sebagian tutup dulu. Kita masuk ke volatility 75. Market seperti ini. Kita buka di time frame 30 menit. Oke, kita aktifkan MA 35. Kita lihat, kita bersihkan chartnya dulu. Oke, lanjut kita buka ke market BOM 500 ya, BOM 500 seperti udah. Kita tutup aja, kita buka ke BOM 500. Kita aktifkan. Oke, kita lihat. Lanjut Crush 500. Kita lihat ya, volatility itu 100 ya, 100. Kita lihat volatility 100. Oke, lanjut ke volatility 50. Market seperti ini ya. Ini bahaya seperti ini, kita akan mengalami kerugian yang banyak. Di 10 ya, volatility 10. Dulu kita lihat seperti ini marketnya ya. Oke, kita buka HF.
HF volatility 50. Lanjut kita ke BOM 1000 indeks. Ini ada belum ya, BOM 1000 indeks. Oke, volatility 75 kita lihat seperti ini. Kita masuk ke BOM 500. Oke, seperti ini ya. Oke, mari kita mulai analisa di market crash 1000 indeks. Oke rekan-rekan, untuk indikator ya yang saya masukkan ke volatility, ke EA scale per CB 1000 adalah indikator moving average ya. Anda bisa pilih moving average periode berapa sesuai dengan analisa Anda ya. Anda bisa masuk, bisa rubah di periode misalnya 21 seperti ini tampilannya. Anda bisa rubah di 35 seperti ini tampilannya ya. Oke, Anda bisa rubah di mungkin 50 seperti ini tampilannya. Untuk defaultnya dari EA itu adalah kita pakai 35 saja. Anda bisa mengekspresikan analisa Anda dengan mengganti MA period sesuai dengan yang Anda kehendaki. Oke, untuk kita agar bisa memantau market lebih luas ya, kita perkecil tampilannya seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa EA ini mempunyai logika open posisi yang sangat simpel. Mari kita lihat seperti ini ya. Kita mulai dari sini dulu. Oke, seperti ini. Seperti ini ketika harga di bawah MA ya, seperti ini, harga di bawah MA dia akan open sell. Ketika harga di atas MA dia akan open buy. Dengan logika seperti ini maka EA tidak akan salah arah dalam mengambil posisi ketika tren terjadi. Pasti benar ya, pasti benar. Dan kita siap menanggung resiko ketika market sideways ya, seperti ini ya. Ketika market mau turun, di sini ya sell, ternyata dia naik, berarti kita loss karena stop loss posisinya terletak pada garis MA ya. Stop loss posisi terletak pada garis MA pada harga MA terakhir ya, dengan 0 candle ya. Jadi seperti ini kita akan mengalami loss. Lossnya pun sangat kecil ya, kalau 0,0 ya, 0,1, 0,5, 0,7 seperti itu ya. Bisa paling ya $1 gitu. Tapi ketika di sini open sell, ketika tren terjun, maka kita akan mendapatkan profit seperti ini ya. Nah, di akhir tren baru close ya, karena di sini ada trailing stop. Trailing stop yang gerakan adalah MA, moving average. Jadi di sini akan close. Akhir tren baru close ya. Lanjut kita lihat. Selanjutnya di sini close, EA melakukan open buy dan tren terjadi lagi ya. Di sini akan close ya, di sini setelah MA tersentuh trailing stop tersentuh sama MA, dan MA adalah diikuti oleh trailing stop. Di sini akan close ya. Oke. Jadi kita nyari market yang banyak tren ya, rentan tren ya, bukan rentan sideways. Kalau sideways kita akan mengalami walaupun loss kecil-kecil, tapi kalau cukup banyak juga bisa terjadi. MC bisa terjadi kalau emang loss kecil-kecil, tapi terus menerus ya. Makanya kita harus analisa dengan melihat market yang sudah berjalan atau history market di beberapa minggu yang lalu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ya akan close, di sini open buy. Close di sini ya. Di sini akan sell ternyata dia market balik close.
sampai di garis emas ini, sehingga kita loss kecil. Terus di sini EA akan melakukan open sell, open buy, dia close ini profit kecil. Di sini open sell, close di sini ya, kita dapat kecil. Nah, seperti itu ya untuk cara analisanya. Jadi kita mencari market yang rentan tren, bukan rentan sideways ya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke analisa ke market crash 1000 indeks. Oke, ini A1 tutup dulu. Kita lihat seperti ini ya. Ini makanya saya sarankan pakai market bomb crash, karena memang market bomb crash dia lebih rentan terhadap tren ya. Coba kita lihat di sini, kita gunakan MA3, MA ini kita ganti. Ini bisa kita pakai 35 atau 35 misalnya sini. Oke. Kita lihat, kita analisa seperti ini ya. Dari awal di sini akan EA akan melakukan open buy. Dia close di sini ya. Di sini EA akan melakukan open sell, dia close di sini ternyata ya. Jadi kita rugi, minus kecil. Sini EA akan open buy, dia close di sini, kita profit kecil. Sini EA akan open sell, kita minus juga kecilnya. Di sini dua ya. Oke, di sini kita akan dapat profit. Sehingga profit yang kita dapat karena di sini adalah tekniknya adalah dia akan close setelah akhir tren, maka loss yang kita alami yang kecil-kecil ini akan bisa ketutup bahkan lebih atau recovery setelah kita mendapatkan tren yang cukup kuat ya. Jadi dari profit yang di sini kita akan dapat menutupi kerugian yang di sini ya. Kita lanjut, di sini kita loss sama kecil-kecil. Di sini profit kecil juga, kita profit kecil juga sama. Sini profit kecil, bisa loss kecil juga sama. Kita lihat sini kita loss. Sini profit kecil. Di sini kita profit. Di sini kita profit. Loss. Loss kecilnya bisa beberapa kali. Di sini kita akan profit. Di sini kita loss. Karena ada market sideways, loss atau profit kecil ya ini ya. Kalau memang belum kesentuh, di sini kita dapat profit kecil, tapi di sini kita loss ya. Di sini kita profit kecil, kita dapat profit kecil atau loss di sini. Di sini kita juga sama, kita profit kecil atau loss kecil. Di sini kita mengalami loss kecil-kecil juga sama. Tapi ketika di saat market seperti ini kita akan mendapatkan profit cukup lumayan ya. Sini profit. Karena EA open sell ya, open sell di sini. Profit di sini, kita juga loss di sini kecil. Di sini EA akan melakukan open sell lagi dan belum close ya sama sekarang ya. Jadi sampai menunggu akhir tren sehingga MA tersentuh dan di MA itu ada trailing stop. Maka kita akan mendapatkan profit cukup lumayan ya, cukup besar ya. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Coba kita lihat ke market 100 sama. Di sini kita mengalami loss ya. Loss cukup banyak sini mah. Makanya kita perlu analisa market ya, jangan asal masang EA ya. Di sini kita mendapat profit.
Tapi di sini kita mengalami loss beberapa kali karena ini sideway yang berkepanjangan ya. Cukup bahaya ini. Cukup bahaya. Sebaiknya jangan mainkan EA di market seperti ini ya. Kita akan mengalami loss yang berkepanjangan karena ini sideway terus menerus jangka panjang. Oke, lanjut, coba kita lihat ke market 75. Market 75 seperti ini. Kalau market seperti ini kita bisa atur ya MA nya itu layaknya seperti MA berapa yang kita pakai. Misal kita pakai 21, berarti seperti ini. Atau MA mungkin 14, seperti ini. Seperti ini. Kalau seperti ini kita cukup lumayan ya. Misalnya kita gunakan MA 14 misalnya. Kita akan mendapatkan sini kita akan mengalami loss karena open sell ternyata dia balik lagi ke atas ya. Kita loss kecil di sini walaupun kecil, tapi kalau volatility 75 itu ya cukup besar karena spreadnya besar. Tapi kalau kita siap ya silahkan, nggak apa-apa. Di sini open sell, kelas di sini kita akan mengalami loss juga sama kecil ya. Sini kita dapat profit di sini. Di sini akan melakukan open sell sama close di sini. Di sini kita loss ya karena memarketnya sideway. Ini juga kita profit juga agak banyak sini. Di sini open P kita profit kecil sini. Ini open P lagi kita dapat profit kecil sini ya. Sini open sell kita dapat profit di sini. Sini open P kita loss juga di sini ya, loss. Di sini open sell kita dapat profit sini. Sini kita loss ya, kita loss. Di sini open P kita profit di sini ya. Sini kita open sell. Kita profit di sini. Sini juga kita loss juga ya. Sampai saat ini terakhir kita open P ya. Belum close ya, belum close saat ini. Oke. Kira-kira memahami ya kinerjanya dan cara menggunakan MA period yang lebih valid ya, lebih akurat. MA tidak bisa saya pastikan harus 35 atau 14 atau 21, itu terserah analisa Anda. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Ke seperti ini ya, jangan masuk di market seperti ini. Seperti ini juga rentan sideway. Jangan masuk seperti ini. Cukup bagus pergerakannya, cuman di sini kita mengalami loss beberapa kali ya. Loss beberapa kali, tapi kita dapat profit di sini cukup lumayan. Close di sini, open lagi buy, close di sini ya. Di sini kita loss beberapa kali. Oke, di sini juga sama, ini sideway juga. Di sini kita dapat profit, kita loss di sini ya. Sini kita profit kecil, loss. Di sini profit, oke. Kita lihat di market bom 1000 sudah tadi ya, bom 1000 belum ya. Bom 1000 seperti ini. Open buy, close di sini. Open sell, close. Bisa di sini, bisa di sini ya. Di sini sideway kita loss. Sini kita open buy, profit. Di sini kita mengalami loss ya, loss di sini. Bisa loss atau profit kecil di sini ya. Di sini sama. Mungkin profit kecil atau loss ya, loss kecil. Di sini akan open buy lagi.
close di sini ya. Di sini open B lagi, close di sini. Sini open B, close di sini. Kita mengambil loss di sini ya, kecil. Seperti itu. Seperti ini. Kita loss. Open sell, loss ya. Open B, kita dapat kecil. Sini open sell, close di sini karena ini tidak sempat menyentuh ya. Kita lihat di sini open buy, ternyata kita market balik ya, kita mungkin profit kecil atau loss ya, ini ya, loss kecil. Di sini open sell ya, bisa menyentuh bisa tidak ya, ini ya. Dan kalau yang tidak menyentuh dia akan close di sini. Belum close ya, ini ya, belum close. Oke. Saya rasa Anda memahami untuk cara menggunakan EA. Kita masuk ke cara setting EA dari beberapa market tadi. Coba kita ambil market yang, bentar, kita cari market yang cocok ya. Oke, ini sepertinya bagus. Ini banyak tren ya. Oke, kita langsung masuk ke setting EA. Kita aktifkan EA nya, kita masukkan nomor akun, kita masukkan user lisensi, salah. User lisensi kita masukkan, kita masukkan password, oke, yang pertama kita isi adalah MA ya. MA kita tadi analisa pakai MA berapa? Misalnya kita pakai MA 35, kita masuk market ini ya. Ini kita menggunakan MA 35. Kalaupun kita mau kita besarkan pakai MA 50, ya kita bisa MA 50 seperti ini ya. Di sini kita cukup open sell sampai turun ke bawah, dia belum close ya, sampai menunggu akhir tren. Oke, kita masuk lagi ke cara setting. Jadi ini bisa Anda isi berapa saja ya, bisa diisi berapa saja, mau 35, mau 21 sesuai dengan analisa Anda ya. Ini bisa Anda isi sesuai dengan analisa Anda juga. Oke, saya pakai simple dan apply price kita pakai close price. Oke, yang wajib Anda isi adalah initial capital karena ini mengandung unsur apa, logika, maka wajib kita isi dengan modal awal kita. Misalnya kita pakai modal 100, kita isi 100. Oke, yang pertama kita aktifkan adalah kita panggil scalping strategi. Maka wajib kita isi dengan true. Jadi kita ubah false jadi true, kita klik 2 kali ya. Sekarang kita ke manual ya, ke manual lot. Ketika kita memakai manual lot adalah di sini ada 2 mode ya, ada mode manual lot, ada mode auto lot. Manual lot adalah kita bisa mengisi lot size sesuai dengan yang kita mau ya. Misalnya kita mau 0,1, 0,2 bisa ya. Di sini. Yang pertama kita harus, kalau kita menggunakan manual lot,
kita harus aktifkan panggil manual load. Kita true, kita mengendaki open buy sell ya, sesuai market. Kita aktifkan true, buy, call buy, open buy, open sell ya. Kita panggil lagi call open buy, kita panggil, jadi kita akan melakukan open buy sell sesuai dengan indikator ya. Lot size kita isi 0,1 atau sesuai dengan pilihan Anda. Kalau di 75, kalau di 75 kita bisa menggunakan 0,01 atau 0,1. Oke, call close profit. Call close profit di sini adalah karena AI ini saya ciptakan untuk mengambil profit yang sebesar-besarnya dan stop loss yang sekecil-kecilnya, kita resiko yang sekecil-kecilnya atau low risk, dan kita mengambil profit yang sebesar-besarnya atau high risk, high profit atau low risk. Maka di sini kita fall saja, kita tidak perlu aktifkan, atau kalau mau kita aktifkan ya kita pakai TP yang sebesar-besarnya ya. Bisa mungkin modal 100 kita aktifkan dengan modal 100, dengan TP 100 berarti 100% ya, bisa. Atau tidak kita aktifkan juga boleh, atau kita aktifkan juga boleh. Misalnya kita 100%, oke. Nanti kita isi close profit dengan 100. Maksimal loss karena sudah ada stop loss dan trailing stop, maka kita tidak perlu kita aktifkan, atau kita aktifkan juga bisa. Oke, untuk trailing stop kita aktifkan. Untuk trailing point kita isi sama dengan spread ya. Untuk market ini spreadnya kita lihat, spreadnya 194 ya, 194. Kita isi 194, terus 94 ya. Sini 194, kita isi 194. Oke, ketika udah manual load kita aktifkan, kita bisa melakukan kita oke. Di sini berarti sudah, tinggal kita klik auto trading, maka sudah aktif ya. Oke, kita lanjut untuk setting auto load ya, setting auto load. Ketika kita mengendaki setting auto load, maka ini kita fall semuanya. Kita fall semuanya ya, kita panggil ini true, call auto load true. Oke. Auto balan maksudnya gimana auto balan? Ketika balan di bawah 250, maka lot yang digunakan adalah minimal lot. Minimal lot di market crash 500 indeks adalah 0,1 ya, di sini 0,1. Atau kita rubah, misalnya kita rubah di 100 misalnya. Di 100, maaf 150 misalnya. 150 berarti ketika balan di bawah 150, maka lotnya adalah 0,1 ya. Ketika balan di atas 160, di bawah 300 0,2. Ketika balan di atas 300, di bawah 450 0,3, seperti itu ya. Kita lihat di website ya. Kita lihat, kita pakai 250. Coba kita buka website. Di sini website kita lihat. Ketika balan 0 sampai 250, maka lot ada 0,1. Ketika balan 250 sampai 500, lot 0,2. Ini bisa kita isi ya, balannya, auto balannya sesuai yang kita mau ya. Kita mau cepat nambah lot ya, berarti kita kecilkan auto balannya ya, kita kecilkan jadi 150 atau 125, terserah. Yang jelas ada peningkatan balan, setiap ada peningkatan balan sesuai nilai tertentu dia akan nambah lot. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Open sell kita true, open buy kita true. Close auto profit. Nah, close auto profit ini bisa kita aktifkan, bisa tidak. Kalau memang kita aktifkan, kita isi yang sebesar-besarnya, misalnya kita isi 100% modal ya. Jadi kalau kita memang kita aktifkan,
Berarti perhitungannya seperti ini. Perhitungannya seperti ini ya. Ketika balan di bawah 250, maka lot 0,1 auto close profit. Ketika profit 100, dia akan close, atau setelah menyentuh MA dia juga close juga sama. Tapi maksimal close bisa mencapai 100 dolar ya. Ketika balan 250 di bawah 500, dia lotnya 0,2, auto close profitnya 200 seperti itu. Jadi nambah terus ya, makanya cepet ya. Oke, kita lanjut. Kita bisa kita terus, bisa kita fall, nggak apa-apa, silahkan. Maksimal loss sama maksimal loss itu sebenarnya untuk maksimal loss berapa yang kita kendaki. Tapi sebaiknya kita nggak usah aktifkan maksimal loss karena sudah ada stop loss ya. Atau bisa kita aktifkan, nggak apa-apa. Saatnya kita aktifkan, misalnya maksimal loss 1, berarti perhitungannya seperti ini. Maksimal loss, oke. Ketika balan di bawah 250, lotnya adalah 0,1, auto close profitnya adalah 100, maksimal loss adalah 1. Ketika balan 250, di atas 200, di bawah 500, lotnya adalah 0,2, auto close profitnya ada 200, maksimal lossnya adalah 2, dan seterusnya ya. Oke, lanjut, kita fall aja. Trailing stop kita true, karena di sini kita mengendaki trailing stop berjalan seiring dengan pergerakan ujung garis MA ya, ujung garis MA, maka kita masukkan di sini sesuai split ya, sesuai split 1, 9, 4. Oke. Di sini ada menu tambahan, di sini adalah kompon ya. Kompon sebaiknya saran saya tidak usah diaktifkan, tapi kalau diaktifkan ya silahkan. Cuman teknik kompon ini ketika dia profit pada nilai tertentu, dia akan melakukan open tambahan dengan lot yang sama. Terus ketika misalkan market profit lagi dengan nilai tertentu dan setelah mencapai level poin tertentu yang kita atur, maka dia akan melakukan open tambahan kedua dan seterusnya sampai 3 kali ya. Komponnya hanya saya batasi 3 kali, oke? Oke, ini untuk settingan auto lot. Ini bisa Anda ubah-ubah sesuai yang Anda mau. Kita aktifkan, kita close. Oke ya. Ini berarti tinggal kita klik, berarti udah aktif EA-nya. Oke rekan-rekannya. Coba kita lihat perhitungannya untuk kompon ya. Kompon di sini kita lihat, tapi sebaiknya kompon sih nggak usah ya, karena kompon cukup berbahaya juga. Misalnya kita lihat di sini, ketika kita lihat analisa, ketika EA melakukan open sell di sini ya, di sini kan belum mana ya, open sell. Kita lihat, kita hitung, coba dari sini kita mau kompon itu di level berapa, per berapa level misalnya. Taruhlah kita mau menaruh kompon di level 100.000 misalnya, 100.000 sini. Berarti di sini kita isi 100.000. Kita aktifkan. Hanya misalnya kita kompon mau per 100.000 ya, kita isi sini 100.000. Sini kita terus ya. Berarti dia sudah aktif. Jadi berarti dia saat di sini open sell pertama ya, open sell pertama. Terus di sini akan melakukan open sell kedua setelah mencapai 100.000 ya. Ya kurang lebih di sinilah. Di sini
Di sini akan melakukan open sale kedua ya. Terus ketika turun lagi 100.000, open sale ketiga, open sale keempat ya. Dan kalau kita pakai seperti ini, maka semuanya akan diamankan oleh trailing stop ya. Seperti ini kita akan mendapat profit cukup banyak, cuman ketika dia balik kita juga akan mendapatkan 4 kali kerugian ya, 4 kali kerugian. Kalau yang sudah sampai sini ternyata dia market balik, mungkin masih untung, tapi kalau belum trailing stopnya belum nyampe ya kita cukup rugi cukup banyak ya. Sebaiknya ya silahkan itu dipakai sesuai dengan analisa Anda ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk setting EA. Saran saya tidak usah diaktifkan untuk komponya seperti ini. Kita close. Oke, langsung kita aktifkan sini ya. Oke, saya rasa untuk cara setting EA scale per CBI 1000 seperti itu, dan cara analisanya seperti tadi saya jelaskan. Bagi rekan-rekan yang masih kurang paham bisa menghubungi saya untuk melanjutkan untuk lebih jelasnya tentang informasi lebih jelas tentang EA scalper CBI 1000. Oke, rekan-rekan, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan lancar selalu dan profit selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.